Baik, oke, terima kasih. Baik, silakan dimulai, Bu. Sudah menunggu Pak dosen. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hari ini kesehatan, panjang umur sehingga masih dapat kita mengikuti Zoom sama-sama Bapak Ibu mahasiswa PPG pada kampus di Semarang. Selawat beriring salam sama-sama kita panjatkan maribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah. Siang yang berbahagia ini sama-sama kita mengikuti Zoom bersama Bapak dosen kita yang telah berhadir bersama kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita memberikan kesempatan kepada Bapak dosen untuk memberikan materi pada Zoom ini. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yusliana ya. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang sore juga ini ya. Bagi yang ada di Indonesia Timur di Gorontalo, NTT. Mungkin di sana sudah jam 2 lebih atau malah setengah 3 di sana ya. Iya. Iya, Ustaz, jam 2. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk yang kedua kali melanjutkan pembahasan kita mengenai induksi persiapan UP PPG yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 17. Semoga nanti bisa berjalan lancar semuanya, begitu ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Kalinya selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Baik ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ini di kelompok kita ada 99 orang yang saat ini sudah bergabung kurang lebih 62. Tidak apa-apa ya, ini semuanya ini berusaha untuk mengikuti kegiatan ini tentunya karena bagaimanapun sedikit banyak ya perlu persiapan untuk melaksanakan UP. Saya memperhatikan di grup WA saat ini kayaknya lagi rame-ramenya apa ini instalasi ya. Betul Pak. Install apa ini aplikasi untuk UP-nya ya, SEB-nya. Iya. Baik Bapak Ibu, nanti bisa di browsing di internet, di Google, di YouTube. Di YouTube nanti ada banyak tutorial bagaimana cara menginstal SEB atau sistem untuk ujiannya. Bisa dilihat. Yang kemarin baru ngupload juga ada yang 1 hari yang kemarin. Ada LPTK yang juga sudah ngupload tutorialnya di YouTube, nanti bisa diikuti, mudah kok ya. Mudah, nanti kalau gagal paling di-uninstall lagi, dicoba lagi. Begitu. Nah, nanti bila ada kok nggak berhasil, di website milik PPG Pusat, nah nanti biasanya ada
folder masalah-masalah yang sering terjadi atau dialami peserta. Nah, bisa dilihat itu problemnya apa saja. Nanti mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Di situ juga nanti ada solusinya. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir, masih ada cukup waktu lah ya. Tanggal 17 berarti sekarang 13 kurang lebih masih ada 2 hari, 3 hari. Memang nanti kalau waktu try out ada biasanya itu H-1 nanti ada uji coba sistem dipandu langsung oleh LPTK UIN dari Prodi PPG, semuanya peserta biasanya. Untuk yang tanggal 17-18 ujian semuanya akan dipandu dan nanti langsung bisa mencoba sistem SEB-nya yang sudah terinstalasi ya. Nanti yang belum disampaikan saja problemnya apa biar nanti bisa dipandu oleh teman-teman helpdesk, ada Pak Yunus juga. Kalau nanti sudah berhasil, biasanya H-1 nanti bareng-bareng secara online, Bapak Ibu langsung akan dikasih password dan akun. Nah, gitu ya. Ada atau inilah biasanya kan pakai nomor apa peserta ya, nomor peserta ujian atau nomor induk mahasiswa. Biasanya menggunakan itu, terus nanti masuk sistem. Ya, memperkenalkan SEB biar Bapak Ibu yang pertama kali ujian tidak kaget. Nanti pilihan gantinya kliknya di mana gitu. Kalau mau ganti pertanyaan, jawaban di mana, pindah pertanyaan berikutnya gimana caranya. Nah, itu. Biasanya nanti H-1 sudah diperkenalkan sehingga nanti hari H sudah siap semuanya. Begitu Bapak Ibu ya, nanti nggak usah khawatir. Dicoba saja instalasi SEB-nya. Kalau ada yang kurang berhasil, minta dipandu nih ya, yang biasa instalasi aplikasi-aplikasi di laptop. Bisa dipandu putranya mungkin, atau teman sebaya yang di kantor. Nah, nanti bisa dibantu. Oke, kita lanjutkan untuk induksi hari ini. Ya, kemarin sudah ada beberapa yang sudah kita bahas bersama. 4 Tapi soal, sebelum lebih jauh, lebih dalam, kita awali bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, saya membagikan tampilan lagi Bapak Ibu seperti yang kemarin. Ya, ini kita ke baik. Kita ke kisi-kisinya dulu. Nomor berapa ini? Hadis. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya tampilkan ini beberapa soal ya, nanti kita bahas bersama. Nih, baik. Seperti kemarin, Bapak Ibu nanti bisa melihat indikator ya di kisi-kisi yang sudah dibagikan panitia, indikator soal.
Yang pertama misalkan di sini disajikan deskripsi aktivitas guru dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran materi hadis dhaif dengan pendekatan PJBL. Nah, PJBL ini apa Bapak Ibu? Project, Pak. Project Ya. Berbasis project. Passive Basis learning. project. project based Betul. learning. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis materi ajar. Nah, ini berarti sesuai kompetensi yang kedua, kompetensi lulusan ya PPG itu mampu menyusun materi ajar. Maka di sini mahasiswa dapat menganalisis materi ajar kriteria hadis dhaif berdasarkan struktur keilmuan pada pelaksanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke, berarti di sini ada PJBL. Kemudian pertanyaannya adalah materi ajar tentang hadis dhaif. Baik ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu udah tahu ya hadis dhaif itu apa? Hadis lemah. Secara bahasa hadis lemah, Pak. Hadis, ya, secara bahasa hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Secara istilah apa ini berarti hadis yang lemah itu? Hadis yang secara matan tidak nyambung misalkan, atau hadis yang secara matan tidak nyambung. Secara matan terputus, Pak. Hadis yang tidak bisa Hadis yang tidak mutawatir. Kira begitu ya. Oke, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan atau sahih. Nah, jadi secara istilah para ulama mendefinisikan hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan atau sahih. Baik ya, ini pertanyaannya tentang itu. Nah, silakan kita lihat soalnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran dan hadis, seorang guru menggunakan pendekatan PJBL ya, Project Based Learning, dengan tujuan agar siswa ini mampu menganalisis kriteria hadis dhaif berdasarkan struktur keilmuan hadis. Pada pertemuan kelima, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dan meminta mereka membuat poster ilmiah yang memetakan klasifikasi hadis dhaif atau sebab-sebab kelemahan hadis. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa untuk menyusun refleksi pembelajaran yang menunjukkan keterkaitan dengan hadis dhaif. Dari skenario pembelajaran tersebut, materi ajar yang tepat adalah ya, jadi di sini dipahami dulu soalnya adalah materi ajar yang paling tepat. Di sini ada hadis dhaif, ada PJBL. Jawaban A, konsep hadis dhaif beserta jenis dan macam hadis dhaif serta hukum meriwayatkannya. Atau B, konsep hadis dhaif dan hukum mengamalkan hadis dhaif. C, konsep hadis dhaif, analisis rawi, sanad, matan hadis serta hukum mengamalkan hadis dhaif. Yang D, konsep hadis dhaif dan penyebab kedhaifan hadis pada rawi, sanad, dan matan. Yang E, konsep hadis dhaif, penyebab kedhaifan pada rawi, sanad, matan hadis serta hukum meriwayatkan hadis dhaif. Oke, silakan Bapak Ibu dicermati. Paling panjang. Elang.
Maaf ya, aku ikut memakan pamanku dulu. Yang E. Dengan asal Ada yang jawab jalan. baik. Aku ikut pemakaman dulu ya, mohon maaf izin. Oh iya, Yang Bapak E. Ibu ya. Kenapa ini saya punya anak tidak ada angka ya? Yang E. Ini jangan atau apa? Rabi. Sana D. Karena ada penyebab kedaipan sesuai dengan Jawabannya yang relatif banyak yang E ya. Oke. Kita pahami. Ini biar bisa saya coret-coret. Di sini ada pembelajaran hadis doif, ya. Kemudian pendekatannya PJBL. Oke. JBL. Kemudian di pertemuan kelima ini guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dan membuat poster ilmiah. Nah, salah satu ciri project based learning adalah adanya produk ya, adanya produk. Produknya di sini apa ini Bapak Ibu? Poster, Pak. Poster ya, betul. Ada poster. Posternya isinya tentang apa? Tentang Kelemahan hadis. Klasifikasi hadis. Ya, betul. Memetakan klasifikasi hadis, ya kan? Nah, agar siswa itu bisa memetakan klasifikasi hadis tadi, doif ya, berdasarkan apa? Sebab kelemahannya, sebab kedoifannya. Kira-kira materinya tentang apa berarti kalau begitu? Oke, tentang konsep ya, konsep hadis doif. Baik, harus tahu apa itu hadis doif. Kemudian Analisis. Kemudian harus tahu juga analisis rawi sanad. Maksudnya apa ini analisis rawi sanad? Dan matan ya. Jadi kalau dilihat dari soal ini, Bapak Ibu ya, memetakan klasifikasi hadis. Nah ini ada sebab kelemahan hadis. Berarti hadisnya itu dipetakan, diklasifikasikan berdasarkan sebab kelemahan hadis. Nah, kelemahan hadis itu penyebab kedhaifannya ada di mana saja? Ini kayaknya di modul ada loh. Ada yang cacat sanadnya, terputus sanadnya. Ya, ada yang terletak pada sanad hadis. Ada yang terletak pada rawinya. Betul. Ada juga yang terletak pada matannya. Nah, betul. Jadi sebab-sebab itu bisa terletak pada rawi, sanad dan matan hadis. Baik ya, ada. Dari pertanyaan ini berarti kira-kira jawaban yang mana ini? Mas Ibu. Yang D. Pak. Ada yang D. Yang A ada enggak? Yang A ada enggak ini yang A? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Tidak masuk. Yang B enggak ada. Yang C ada enggak ini? Kalau C enggak ada kaitannya dengan hukum mengamalkan hadis. Tidak ada, Pak. Hukum mengamalkan hadis itu enggak masuk. Ya. Tetap yang E. Yang D Ada. Nah, itu yang masuk, Pak. Sudah masuk. Sementara disimpan dulu ya. Sanad dan matan. Yang E. Nah, itu tidak masuk karena ada hukum meriwayatkan hadis dhaif, Pak.
Baik. Yang E ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena itu ada hukum meriwayatkan hadis dhaif tidak masuk ke sebab-sebab kelemahan hadis, Pak. Instruksinya adalah meminta mereka membuat poster ilmiah yang membenarkan hadis dhaif. Tidak ada perintah hukum berarti jawaban yang tepat adalah D. Ibu ya. Nah, yang D. Pinter-pinter ini. Kayaknya udah siap ujian. Amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Ini berarti ya harus optimis ya Pak. Oke, ini berarti ini Bapak Ibu. Nanti ada pertanyaan yang jenisnya ini. Menguasai dan mengembangkan materi ajar. Berarti Bapak Ibu nanti disuruh menganalisis materi-materi ajar. Bisa saja nanti pertanyaannya adalah tentang konsep hadis dhaif atau jenis-jenis hadis dhaif juga bisa ya. Kalau kebetulan tentang keautentikan hadis. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang kita akan ya, ini. Yang selanjutnya. Nah, ini tentang P5 ya. Oke, Bapak Ibu sudah sangat memahami tentang P5. P5 ini apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Ya, program penguatan profil pelajar Pancasila. Baik. Ada indikatornya disajikan praktek pedagogi tentang melaksanakan program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 secara logis. Mahasiswa dapat menentukan pengembangan materi ajar nilai-nilai P5 dalam merencanakan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nilai-nilai P5 ada berapa Bapak Ibu ya atau dimensinya itu? Gimana Pak? Dimensi atau nilai P5 itu ada berapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang itu loh. 6 Kebinekaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, betul itu. Terus apa lagi? Kebinekaan global. Global, ya kan? Ada lagi. Benar kritis, mandiri. Mandiri, kreatif. Kreatif, betul. Dan kewirausahaan ya, benar atau apa? Kewirausahaan. Tidak ada kewirausahaan. Gotong royong. Ya, baik mandiri. Ya. Itu diantara nilai-nilai yang ada di P5. Jadi nanti memang ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan P5. Bapak Ibu harus menguasai lah nilai-nilai P5 itu. Baik, pertanyaannya ini soalnya. Seorang guru merancang pembelajaran pendidikan agama Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai P5 tentang kearifan lokal melalui tema Islam dan tradisi lokal dalam perspektif moderasi beragama. Dalam pelaksanaannya, guru mengamati bahwa sebagian peserta didik berasal dari latar belakang budaya yang mempraktekkan tradisi keagamaan lokal seperti tahlilan, selamatan, maulidan. Sementara sebagian lain cenderung mempertanyakannya secara kritis. Guru bertujuan agar peserta didik dapat bersikap terbuka, kritis, dan menghargai
perbedaan secara konstruktif. Dalam merancang tujuan pembelajaran dan pengembangan materi ajar berbasis P5 tentang kearifan lokal, pendekatan manakah yang paling tepat ya agar sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Baik, jadi Saya ada Pak. tentang kearifan lokal ya, kemudian tujuannya adalah siswa memiliki sifat yang terbuka, kritis, dan menghargai perbedaan. Kira-kira yang manakah ini? Jawabannya A. Mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi praktek tradisi lokal dan memberikan penjelasan bahwa semua praktek tradisi lokal yang tidak sesuai syariat harus ditinggalkan demi menjaga kemurnian akidah. B. Menekankan pemahaman fikih secara tekstual mengenai bid'ah dan syirik agar peserta didik tidak mengikuti praktek budaya lokal yang dianggap menyimpang. C. Mengajak peserta didik mengamati video praktek tradisi lokal, menganalisis unsur-unsur nilai Pancasila dan ajaran Islam yang terkandung di dalamnya, serta menyimpulkan mana yang sesuai dan mana yang perlu kritisi. Yang D. Mengajak peserta didik menelusuri asal-usul tradisi lokal, mengaitkan dengan nilai-nilai Islam, lalu mendiskusikan perbedaan pandangan dalam suasana saling menghargai. E. Menyediakan modul pembelajaran yang memuat praktek keagamaan formal dan tidak menyertakan aspek kultural agar terhindar dari perdebatan. Antara D dan E. D, Pak. D. D, Pak. D. Domba durian. C. C. Suasana saling menghargai itu penting. C. D. D. C. C. D. C. C, Pak. Mengajak peserta didik mengamati sikap yang kritis. Oke, baik, kita analisis satu-satu. Yang C dan D saja ya. Yang C ini kan mengajak peserta didik mengamati video praktek tradisi lokal, kemudian menganalisis unsur-unsur nilai Pancasila dan ajaran Islam yang terkandung di dalamnya, serta menyimpulkan mana yang sesuai dan mana yang perlu dikritisi. Jawaban ini apakah sudah sesuai dengan pertanyaan? Nah, ini ya. Di sini pertanyaannya adalah dalam pelaksanaan pembelajaran ternyata guru mengamati bahwa sebagian peserta didik berasal dari latar budaya yang mempraktekkan tradisi keagamaan yang berbeda-beda. Ada yang tahlilan, ada yang enggak, ada yang mempercayai selamatan, ada yang tidak. Kan gitu ya. Kemudian agar peserta didik, ini kan tujuannya supaya peserta didik memiliki sikap terbuka, kritis, dan menghargai perbedaan. Kira-kira, nah, itu, pendekatan manakah yang paling tepat? D, Pak. D, Pak. Domba, Pak. Iya. Kata kuncinya saling menghargai, Pak. Oh, kata kuncinya saling menghargai. Menghargai. Nah, kalau yang C ini, ya C dulu kan ya, menganalisis unsur nilai Pancasila dan ajaran Islam di dalam video misalkan ya, itu bisa nggak? Bisa mewakili pertanyaan nggak ini tadi? Kalau yang C, karena ada apa ya, sikap terbuka dan kritis. Ya betul. C sudah mengakomodir itu. Ada sikap kritis yang Ada perlu dikritisi. kritis ya, misalkan. Kira-kira begitu. Kritis, nah misalkan itu. Kemudian terbuka, sikap terbukanya mana ini? Moderasi beragama. Oke, baik. Oke, baik ya. Ini sudah ada sikap kritisnya yang saya ini betul. Kemudian menghargai perbedaannya tidak ada, Pak. Oke, menghargai perbedaannya belum muncul. Ya, belum baik. muncul. Oke, kita simpan dulu. Kalau yang ada terbukanya mungkin juga sudah muncul ya, karena
menganalisis unsur-unsur nilai Pancasila dan ajaran Islam secara terbuka. Oke. Yang D sekarang ya, mengajak peserta didik menelusuri asal-usul tradisi lokal dan mengaitkannya dengan nilai Islam. Mendiskusikan perbedaan pandangan dalam suasana saling menghargai. Nah itu Pak. Dia kan modul pelajaran Lebih cocok ke D Pak. sudah wakili sikap terbuka, kritis, menghargai, yang dialogis, kritis, inklusif. Mengajaknya masih belum jelas Pak, kegiatannya belum ini kan spesifik. menelusuri ya, iya memang benar. Mengajak peserta didik menelusuri berarti mencari informasi, baik literatur ya atau buku tentang tradisi lokal ya. Kan Islam ini sudah kritis belum? Nah, berarti kan sudah mewakili pandangan melakukan kritis ya, analisis kritis. Karena asal-usul tradisi lokal dikaitkan dengan nilai Islam. Diskusi ya. Diskusi ini kira-kira mewakili apa ini? Terbuka Pak. Iya, terbuka betul. dan kritis Pak. Terbuka juga Ya, kritis. Dua-duanya bisa terbuka ya, saling menyampaikan pandangannya dan menerima pandangan yang lain atau mendengarkan minimal, mendengarkan pandangan yang lain, perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kemudian menghargai sudah ada ya. Perbedaan. Ya. Baik, ini berarti jawaban yang paling mendekati adalah D. Ya, Duren tadi ya, yang paling mendekati. Ini juga bisa tetapi sudah dekat tapi masih dekatan. Kalau menghargai perbedaannya tidak ada Pak. P5D, ya, jadi P5 ya. Kalau di madrasah berarti apa ya istilahnya? Kalau P5 biasanya kan di umum ya, sekolah umum ya. Pembelajaran rahmatan lil alamin bukan itu Pak? Oh iya itu ya istilahnya, benar ya Bapak Ibu ya? Iya. Kalau di madrasah MTS, MA apa istilahnya berarti? P5RA Pak. Oh iya. P5RA. Rahmatan lil alamin itu Pak. Ya, pelajar rahmatan lil alamin. Yang dimensinya ada banyak itu ya, nilai-nilainya itu ya. Ada 10 atau berapa itu. Ada moderasi beragama secara moderat. Nah, juga ada al-ibtikor, juga ada tatawur wal ibtikor. Baik ya, jadi ini 5 nanti Bapak Ibu juga kayaknya sudah terbiasa dengan P5 sebagai inilah Kumer ya, kurikulum merdeka ini ikonnya kan P5 ini. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita lanjut dulu ya. Yang ketiga, nah, yang berikutnya, yang ke-13 saja ini. Ini di P5 ini PPRA, baik. Ada PPRA di sini disajikan pernyataan praktik pedagogi tentang pelaksanaan program PPRA secara logis. Mahasiswa dapat menentukan pengembangan materi nilai-nilai PPRA dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Ibu Umi Kulsum, nah ini, guru pendidikan agama Islam PAI, menerapkan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan PPRA melalui pendekatan berbasis Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman teks keagamaan secara literal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, peduli sosial, dan tanggung jawab terhadap
lingkungan sebagaimana semangat Islam rahmatan lil alamin. Berikut ini adalah pengembangan materi ajar nilai-nilai PPRA yang paling sesuai adalah yang A, menyajikan isu-isu aktual seperti intoleransi, perundungan, dan menghubungkannya dengan ajaran Al-Quran dan hadis untuk didiskusikan oleh siswa dan merefleksikan sikap dan tindakan apa yang mencerminkan prinsip rahmatan lil alamin dalam kehidupan nyata. B, menyajikan ayat surat Anbiya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin dan menjelaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian guru menambahkan hadis yang menyatakan bahwa orang yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi untuk memperkuat nilai-nilai kasih sayang dan hubungan sosial. C, menggunakan pendekatan hafalan teks-teks keagamaan tentang musyawarah dan mengaitkan dengan realitas sosial yang dihadapi peserta didik. D, merancang pelajaran yang menekankan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar melalui sikap tegas terhadap praktek yang menyimpang dari akidah. E, merancang pembelajaran berbasis literatur klasik Islam rahmatan lil alamin agar siswa memiliki pemahaman dan wawasan yang luas dan komprehensif. A, Pak. Saya pilih A. A, Pak. Apa A? B, Pak, B. B, baik. C, apa ini? E ya. Apa kira-kira ini jawabannya Bapak Ibu ini? A, ada yang B. A. Ada yang mendekati. A, paket lengkap Pak. A. Sudah sama sambal. Udah ngebahas itu. Seperti paket. Oke ya, bisa dipahami ya. Baik, jawaban yang paling mendekati adalah A. Ini ya. Lebih ke apa secara kontekstual? Ya, ya. Oke, di sini ada di soal itu tidak hanya pemahaman teks, tapi juga menanamkan nilai kasih sayang, toleransi, peduli sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian di yang jawaban A, alternatif atau opsi A itu ada menyajikan isu aktual, intoleransi, bullying atau perundungan, kerusakan lingkungan, kemudian mengaitkan isu-isu aktual tersebut dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian didiskusikan ya oleh siswa dan merefleksikan sikap dan tindakan apa yang mencerminkan prinsip rahmatan lil alamin dalam kehidupan nyata. Kalau yang B ada ayatnya, ada hadisnya, kemudian guru menjelaskan. Kalau B lebih tekstual kan? Kalau B lebih tekstual, kalau A kontekstual. Lebih kontekstual atau lebih aktual gitu ya, menyesuaikan dengan masalah yang ada di masyarakat. Ya kan ada isu-isu aktual ya. Jadi pembelajarannya berbasis pengalaman atau contextual learning ya. Oke, baik, jawaban yang mendekati adalah apa ini berarti A gitu ya Bapak Ibu ya.
Oh, udah. Nomor 11 H. Terus P maju. Oke, ini tadi PPRA. Selanjutnya ini ada tentang ya, nomor 16 ya, saya tampilkan di sini. Oke, baik. Berikutnya tentang kompetensi lulusan PPG yang ketiga. Bapak Ibu, kalau PPG kalau lulus berarti harus mampu merancang pembelajaran. Nah, secara terstruktur dan berkesinambungan melalui penerapan pendekatan atau strategi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Kompetensi lulusannya. Ya, jadi nanti harapannya Bapak Ibu seperti ini. Nanti diukur dari beberapa butir soal dalam UP. Ya. Bapak Ibu nanti bisa mencermati kisi-kisi. Nah, ini misalkan menyusun rancangan pembelajaran secara terstruktur dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. PBL. Pembelajaran berbasis masalah itu apa berarti? PBL, Pak. PBL. Nah, baik ya, PBL. Apa bedanya PBL dan apa satunya? PJBL. PJBL. Bedanya? Kalau PBL Berbasis menyelesaikan suatu masalah, Pak. masalah, kalau PJBL PJBL. membuat suatu produk. Oke, terus apa lagi? Bapak Ibu harus nanti menguasai ini ya, sintaks-sintaksnya ya. Sintak itu berarti apa? Apa Bapak Ibu sintak? Ya, urutan-urutannya. Urutan-urutannya. Nah, nanti Bapak Ibu harus bisa melihat perbedaan-perbedaannya ya. Pembelajaran berbasis siswa atau student center learning untuk apa ini? Kebutuhan kurikulum Merdeka Belajar atau kebutuhan untuk membekali siswa dengan keterampilan abad atau apa ini? Bukan abadnya tapi era digital 4.0 gitu kan. Nah, nanti ada model-model pembelajaran dari yang sederhana seperti discovery, kemudian ada yang inquiry, ada yang problem based learning, ada yang project based learning. Ini sintak-sintaknya nanti Bapak Ibu bisa dipahami. Ini di modul pedagogik ada ya? Ada. Ada di modul aja. Ya, di modul aja sudah ada ya. Semakin ke kanan, kalau di layar Bapak Ibu itu semakin kompleks. Nomor 1, 2, 3, 4 ya, misalkan itu. Nomor 1 itu sederhana, nomor 2 agak kompleks, nomor 3 kompleks, nomor 4 kompleks gitu. Maka project based learning itu di bagian akhir. Mengapa pembelajaran ini? Karena pembelajaran ini itu Bapak Ibu kan tahu ya keterampilan atau skill yang dibutuhkan siswa atau pelajar, peserta didik itu para researcher atau peneliti melihat ada 4 skill yang paling dibutuhkan. Dari sekian banyak skill ya. Yang pertama yang biasa disebut dengan 4C.
Nah, 4C itu ada apa saja Bapak Ibu? Ada collaboration, C ya, collaboration. Ada lagi critical thinking. Ada creativity atau kreatif. Yang keempat communication atau komunikasi. 4 skill ini dibutuhkan untuk dunia pekerja saat ini. Tuh. Satu harus punya kemampuan berpikir kritis. Nah, pembelajaran dengan 4 model ini itu menuntut siswa untuk menggunakan potensi akalnya lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka dihadapkan masalah ini kan semuanya berbasis masalah sebenarnya. Cuma kalau yang discovery masalahnya itu direkayasa oleh gurunya. Kalau discovery learning itu problem atau masalahnya tidak asli gitulah ya, rekayasa oleh guru. Kemudian itu kan berarti menuntut mencari thinking. Juga ada kreativitasnya. Contohnya apa? Ya ini mencari solusi kan. Mencari solusi, membuat proyek itu menuntut kreativitas. Ada collaboration. Kolaborasi itu berarti kerjasama. 1, 2, 3, 4 ini, model pembelajaran ini menuntut kerjasama antar siswa. Menuntut kerjasama siswa guru. Ya, juga sama kan. Kemudian skill yang keempat adalah komunikasi apa lagi? Benar ya? Komunikasi. Komunikasinya apa? Tambahkan. Ada lagi? Terakhir. Masalah Silakan. tryout ini, Pak. Masalah Silakan. tryout. Ya, tryout Ya, bagaimana, Bu? Ya, saya tanyakan kapan kita tryout yang UIN Wali Songo, Pak? Oh gitu. Kapan tryout-nya? Luar biasa ini. Sudah nggak sabar tryout ini Buzar. Lombok NTB. Tryout-nya ini tanggal 14. Kemungkinan besar tanggal 15 nanti tryout, Bapak Ibu. 15 tryout. Kemudian 16 nanti ada ini apa namanya? Pengarahan persiapan UP, ya kan? 17-nya ujian UP-nya. Saya kurang tahu jadwal Bapak Ibu untuk UP itu. Saya dengar ada 2 hari. 2 hari itu berarti kan ada tahap-tahapnya, ada nih gelombang gitu lah ya. Gelombang Bapak Ibu itu masuk gelombang yang mana? Gelombang 1, 2, 1 Sudah hari bisa itu. dicek, Pak. Bagaimana? Sudah bisa dicek. Sudah bisa Sesinya. Bu di itu Bu dicetak lagi Bu, udah muncul. Iya. Saya baca di situ hari Minggu. Iya Bu, udah ada. Apanya yang hari Minggu Ibu? Untuk Ujiannya Pak. Jadwal Sudah bisa dicek jadwal ujian Pak. Udah keluar ya? Udah keluar Iya Pak. sudah Pak. Oh berarti hari Minggu. Ada yang hari Minggu, ada yang hari Sabtu, Pak. ada yang Minggu. Oh, berarti ada yang ya kan 2 hari kan 17 ada yang dari di kelas ini mayoritas. Kalau saya hari Minggu Pak. Sesi Udah ada jadwalnya ya Bapak ya? Udah ada jadwal. Belum cek. Yang hari Minggu, Saya belum yang hari cek. Minggu bisa cari di Sabtu Pak. Baik ya. Baik, jadi yang hari Minggu bisa cari bocor yang hari Sabtu itu ya. Siap. Tapi juga panitia juga nggak kalah cerdas, nanti sudah disiapkan soal yang berbeda gitu. Paketannya sudah dibikin berbeda. Ya gitu ya. Jadi jadwalnya sudah keluar, Bapak Ibu, di hari Sabtu atau Ahad dan Minggu. Kemungkinan tadi saya sampaikan, Kawin Wali Songo akan melakukan pengarahan persiapan UP 1 plus ini ya uji coba SEB. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin tolong nanti hari Jumat berarti ya. Tolong hari Jumat bisa mungkin
apa namanya itu perangkatnya, laptopnya sudah terinstall SEB. Satu. Yang kedua